Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ilal huda wad dilala 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'il salihin amin ila an qala wa ayyu athira takhfifa anhu fala yukallifuhu shay'an min hajatihi fayaruhu sirruhu min muhimmatihi wa an yudhiral faraha bi jami'i ma yartahu lahu min masarrihi wal hazana ala ma yanaluhu min makarihihi wa an yudmira fi qalbihi ma yudhir fayakunu sadiqan fi widdihi sirran wa alaniyah wa an yabda'ahu bisalam inda iqbalih wa an yuwassi'a lahu fil majlis wa yukhrij lahu min makanihi wa yushayyi'ahu inda qiyamihi wa yasmuta inda kalamihi hatta yafrugha min kalamihi wa yatrukul mudakhala fi kalamihi wa 'ala al-jumla fa yu'amilu bima yuhib an yu'amal bih faman la yubli akhihi mithla ma yuhib li nafsihi fa ukhuwatuhu nifaq وهي عليه وبال في الدنيا والآخرة فهذا أدبك في حق العوام المجهولين وفي حق الأصدقاء المؤاخين إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. Melanjutkan adab berteman yang sudah terjalin hubungan pertemanan yang baik, yang mana harus di dalamnya kita bertanggung jawab kelak di hari kiamat sebab pertemanan yang kita jalin di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Adab yang ke-9 wa an yu'thira takhfifa anhu. Memilihkan untuk teman kita itu hal yang paling ringan. Bila ada keperluan dari kita kepada teman kita, maka bila kita butuh bantuan, maka mintalah bantuan tersebut dari yang paling ringan. Sehingga fala yukallifu syai'an min hajati. Dia enggak memaksa dirinya untuk mengeluarkan sesuatu daripada keperluannya. Enggak. Kalau kita butuh bantuan, kita minta bantuan itu yang ringan aja kepada teman kita. Itu adabnya, agar tidak membuat dia berat. Fayaruhu sirruhu, maka hatinya itu tenang. Min muhimmatihi, dari urusan-urusan yang sulit. Sehingga ketika dia merasa kesulitan, dia lari. Menghindar, ujung-ujungnya putus antara pertemanan satu dengan yang lain. Ketika kita jalin hubungan, kan mau nggak mau salah satu di antara kita pasti ada keperluan. Lah ketika kita memerlukan bantuannya, kita minta bantuan yang nggak memberatkannya. Kita kan tahu kriterianya, karakternya, sehingga kita pilihkan yang mudah bagi dia, sehingga dia mengeluarkannya itu nggak keberatan dan dia merasa enteng.
Kalau kita beratkan dia akhirnya mengeluarkannya secara terpaksa kalau ingin menjaga tali persaudaraannya, pertemanannya. Kalau enggak ya pisah, putus hubungan dia akhirnya. Kenapa? Seakan-akan dia merasa tertuntut dengan temannya. Karena itu adabnya harus enggak memberatkan. Wa an yudhiral faraha bi jami'i ma yartah, menunjukkan kebahagiaan dengan apa yang membuat tenang atau membuat riang lahu temannya min masarihi dari kesenangan-kesenangan, wal hazana ala ma yanaluhu min makarihihi, dan menunjukkan kesedihan atas apa yang telah didapatkan dari hal-hal yang tidak disenangi oleh temannya. Ketika teman kita mendapatkan kebahagiaan, kita sebagai temannya harus menyerupakan diri kita dengannya. Oh, keluarganya ada yang meninggal, kita juga merasa keluarga kita yang meninggal, padahal bukan, keluarganya teman kita. Tapi kita juga sedih sebagaimana dia sedih. Kalau zaman sekarang enggak, meninggal keluarga sedih, teman-temannya guyu ngakak-ngakak. Lah ini enggak jalankan adab. Adabnya kalau dia itu lagi berkabung, kita juga ikut berkabung. Dia sedih, kita juga sedih. Jangan sampai dia sedih kita kok seneng-seneng. Loh, di hatinya merasa enggak dihargai nanti. Begitu juga ketika dia bahagia, dia mendapatkan nikmat, misalkan bisa beli mobil. Loh, kita itu seakan-akan kita yang beli mobil, kita senengnya kita itu seperti itu. Bahagianya kita seperti itu melihat teman kita yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, kita tampakkan kesenangan kita kalau mereka senang, kebahagiaan kita kalau mereka bahagia, juga kita tampakkan kesedihan kita bila mereka sedih. Wa an yutmira fi qalbihi mithla ma yudhir, melakukan di dalam hati seperti apa yang dilakukan di zahirnya. Kalau itu dilakukan fayakunu shadiqan fi widdih, maka dia jujur di dalam cinta terhadap temannya, sirron wa alaniyatan, baik secara rahasia ataupun secara terang-terangan. Ketika kita menjalin pertemanan itu, kalau dia senang, kita tampakkan kesenangan, itu jangan hanya dohirnya saja, tapi batin kita merasa benci, merasa sumpek, iri kepada teman kita. Jangan, itu namanya nifak, itu namanya munafik. Lah, teman yang seperti itu harus kita hindari. Teman itu kalau temannya senang zahir dan batin. Zahirnya senang, batinnya senang. Kalau temannya sedih zahir dan batin. Duduk zahire sedih, atine kapok agon. Ini namanya nifak, munafik. Lah, kita sebagai teman, ketika teman kita sedih zahir dan batin. Ketika dia senang, kita senang zahir dan batin. Itu teman sejati. Karena orang yang ikhlas dalam pertemanan itu sama, baik dia ada ataupun tidak, baik secara lisan maupun hati, baik yang zahir maupun yang tidak terlihat, saat berkumpul atau berpisah sama. Adapun kalau orangnya enggak ikhlas seperti tadi, zahirnya sedih tapi hatinya ngapok-ngapok, no. Kalau pas temannya itu senang, zahirnya senang tapi hatinya itu sakit karena kebahagiaan yang didapatkan oleh temannya, maka itu adalah munafik di dalam pertemanan. Lah, sebagian ahli hikmah mengatakan zahirul itab khairun min makmunil hikdi.
teguran secara zahir itu lebih baik daripada menyimpan di dalam hati dendam. Ketika teman kita menyakiti hati kita secara ucapannya, baik sengaja ataupun tidak, lebih baik kita tegur secara langsung daripada kita nyimpen dendam dalam hati kita, kepingin balas tapi saking konco gak enak aku. Jangan, lebih baik keluarkan. Itu jujur namanya, ikhlas namanya. Tapi kalau disimpan, sakit hati disimpan, dia berbuat salah kepada kita disimpan, naik gak ditokno, gak diungkapkan. Ini termasuk orang-orang yang hatinya perlu diperiksakan, termasuk orang-orang yang munafik. Karena itu dikatakan kalau kita kepingin tahu orang itu benar-benar cinta, salu an mawaddatir rijal qulubakum fatilka syuhudun lam takun takbalur rasya. La tas'alu anhal uyuna li'annaha tushiru li syai'in didda ma admaral hasya. Tanyalah hati kalian dari cintanya teman-teman. Kita ini kalau berteman dengan seseorang, tanya diri kita ini, cinta kepada dia ini bagaimana? Karena apa? Kalau hati itu ketika memandang, memberikan saksi, memberikan kesaksian akan dia itu baik atau tidak, nggak bisa disogok, nggak ditemukan. Hatimu tak sogok gak ono. Kalau lisan, mata bisa ditipu, tapi hati nggak bisa ditipu. Kita membohongi hati kita nggak bisa. Karena itu jangan pernah tanya mata, karena mata ini akan memberikan isyarat yang berlawanan dengan hati kita. Maknanya, ketika kita berbuat sesuatu kepada orang lain, khususnya teman kita, itu sesuaikan dengan hati kita. Jangan hati kita nggak sama dengan apa yang kita lakukan. Itu namanya munafik, dan itu tidak diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama, sesuaikan dengan hati kita. Kenapa? Karena lisan kita bisa berbohong, mata kita bisa menipu, tapi hati kita selalu jujur dalam menjalankannya. Apa yang di hati kita itu yang paling benar daripada yang lainnya. Kita ngaku gak cinta Allah misalkan secara lisan. Lalu lisan ini bisa bohong, tapi hati kita tahu keadaan diri kita sendiri, dia nggak bohong. Lah karena itu sesuaikan dengan apa yang ada di hati. Itu yang ke-9. Adab yang ke-10, an yabda'ahu bisalam inda iqbalih. Memulai dengan salam ketika menyambut atau bertemu dengan teman kita. Nah itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita itu bertemu, hendaknya kita lebih cepat memulai salam daripada orang lain, daripada teman kita tadi. Kita yang memulai. Memulai itu menunjukkan kita menghormatinya, menunjukkan kita menghargainya. Karena adabnya memulai salam itu yang muda kepada yang tua, yang naik kendaraan kepada yang berjalan kaki atau yang duduk, murid terhadap guru. Itu yang mau adab memulai salam seperti itu. Tapi ketika kita menjalin pertemanan, itu kalau kita menganggap teman kita itu lebih baik daripada kita menghargai dia, menghormati dia, kita mulai dulu, itu adabnya. Jadi secara tidak langsung kita merasa lebih hina daripada dia, sehingga timbul rasa tawadhu di hati kita. Dan itulah orang-orang yang mulia. Kita memulai dengan salam. Itu adabnya. Yang kecil kepada yang lebih tua. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah afdalul makhluk, paling afdalnya makhluk. Tidak pernah sekalipun
Rasulullah didahului salam kalau bertemu. Ya kalau datang ke rumahnya Rasulullah ketuk ya pasti dia yang salam. Kalau bertemu nggak pernah. Rasulullah itu disalam nggak pernah. Bahkan beberapa sahabat itu ancang-ancang. Jadi tahu jadwalnya Nabi lewat, ancang-ancang. Ibaratnya Nabi lewat langsung dia mengucapkan salam duluan, maksudnya. Kepingin memulai salam lebih dahulu dari Nabi. Wis ancang-ancang ketika Nabi lewat kedahuluan Nabi tetap. Ibaratnya wis pasang kuda-kuda untuk mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah kedahuluan oleh Nabi. Nabi yang bersalam duluan terhadap dia. Nah ini menunjukkan rasa tawadhu'nya Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Lah memulai salam itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Tapi dalam keadaan ini memulai salam itu lebih afdal daripada menjawab salam. Memulai salam lebih afdal daripada menjawab salam. Karena apa? Karena dengan dia mengucapkan salam terlebih dahulu itu memancing orang untuk berbuat baik kepada kita. Kita mancing orang untuk berbuat baik. Lah mancing orang berbuat baik itu kita juga mendapatkan pahalanya. Karena itu memulai salam lebih afdal daripada menjawab salam. Lebih afdal daripada menjawab salam. Kalau kita bahas tentang salamnya luar biasa. Salam itu salim ala man ta'rif wa ala man la ta'rif. Bersalamlah kepada orang yang kamu kenal ataupun tidak. Tebarkan salam bisa menyebabkan rasa cinta kita satu sama lain. Memang kalau kita perhatikan di zaman akhir ini orang banyak cekcok karena apa? Kurang menyebarkan salam. Kurang menyebarkan salam. Kalau ketemu gak assalamualaikum gak? Woi, yo, loh coba dengan assalamualaikum. Kepada yang nggak kenal loh, orang yang nggak kenal kalau kita ucapkan salam, dia itu langsung menghormati kita secara langsung, otomatis. Apalagi teman kita yang akrab dengan kita, ucapkan salam, lewat ketemu, assalamualaikum, di jalan sepeda motor nyalep, assalamualaikum, seperti itu. Akhirnya timbul rasa cinta satu sama lain. Kenapa? Maknanya salam itu doa. Semoga keselamatan tercurahkan pada kalian. Lah karena itu dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Lah dalam adab berteman memulai salam. Jadi didahului salam terlebih dahulu daripada temannya. Wa an yuwassi'a lahu fil majlis. Memberikan kelonggaran di dalam majelis. Misalkan ini kita datang ke majelis, teman kita terlambat, datangnya lebih akhir. Ketika kita kelihatan kita sedikit kayak memberikan tempat untuk teman kita dan kita kasih agak longgar. Jangan wah aku lek ngeki dalan kok ngeki lungguh kok sempit gak enak lho. Kasih jalan dia, kasih tempat biar duduknya enak. Bahkan kalau bisa, kalau memang nggak ada tempat lagi, kita berdiri dia suruh duduk. Itu adabnya, memberikan kelonggaran di dalam tempat. Karena itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, salatun yusaffina laka wudda akhik. 3 hal bisa mensucikan atau memurnikan rasa cinta daripada saudaramu. Satu saudara itu bisa rasa cinta itu bisa murni. Benar-benar cintanya itu enggak karena sesuatu, murni. Apa yang pertama? Antusallima alaihi idza laqitahu. Kamu bersalam kepadanya kalau kamu bertemu. Kemudian yang kedua, wa tuwassi' lahu fil majlis. Kamu longgarkan untuknya di saat duduk di majelis. Yang ketiga, wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaih. Memanggil dengan nama yang paling ia senangi untuk dipanggil.
nama kesenangan yang dipanggil. Ya tentunya kita semua kalau dibilang nama yang paling senang untuk kita dipanggil ya nama yang diberikan orang tua sendiri. Yang diberikan orang tua sendiri atau yang diganti oleh para ulama dengan nama-nama yang baik. Lah sebagai teman panggil dengan nama tersebut. Ojo gara-gara bancaane durung tutuk apa panggilannya panggilan nama lama. Jangan, walaupun gak itu bancaane yo nama yang diganti tadi itu yang dianggap lebih ya senang dipanggilnya ya nama itu yang kita panggil. Itu adabnya pertemanan. Yang ke-11 adabnya an yukhrija lahu min makanihi. Hendaknya ia keluar dari tempatnya wa an yushayyi'ahu dan mengantarkannya indam qiyamihi ketika teman kita itu berdiri. Misal ini saat ke rumahnya. Apa? Teman datang ke rumah kita mendayo. Nah, biasa kan teman itu saling ziarah, saling kunjung satu sama lain. Kita datang ke rumahnya, dia datang ke rumah kita. Itu biasa pertemanan seperti itu. Lah, ketika dia datang ke rumah kita, duduk bersama kita, kita tempatkan tempat yang enak untuk dia. Jangan ditinggal nang jero, jangan ngomong-ngomongan kecuali lek nang jero njukukno mangan. Muka gado ta, bakso ta apa gak apa-apa. Ditinggal nang jero omong-omongan ambek bojone dijano nek jaba rayone. Wah, gak tepak. Jak omong kalau mau ke dapur atau ke dalam mengambilkan sesuatu ya gak masalah. Mau ngomongan, ngomong yang lembut. Setelah itu kalau mau pulang, dia mau berdiri, ya kita ikut berdiri. Bila perlu kita antar keluar. Kita keluar bareng dengan dia. Duduk, aku tak boleh. Lu gua ambil duluan HP ini. Lu antarkan sampai di luar. Bila perlu sampai kendaraannya jalan sampai nggak kelihatan. Itu yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Ketika mengantarkan tamunya sampai nggak kelihatan. Bukan dibiarkan metu gitu duluan HP menengai. Enggak, diantarkan sampai keluar sampai dia pergi. Lah itulah adabnya. Yang ke-12 an yasmuta inda kalami hatta yafrugha min kalami wa yatrukul mudakhala fi kalami. Diam saat berbicara. Teman kita ngomong, ya kita diam dengarkan sampai dia selesai. Kecuali kalau tanya ya jawaban. Kalau nggak tanya diam aja dengarkan. Tapi ojo koyo ngrungokno radio. Mlebu kanan metu kiri, sano. Kita perhatikan kalau ngomong, kita respon. Ojo kayak pengajian ini. Pengajian lek sing dibahas gak lucu, gak serius, melongo kabeh. Lek sing gak melongo ngantuk. Wis antara loro wis. Lek gak melongo ngantuk. Lek kena sing rabi maneh langsung melek kabeh. Lah ketika dijak omong jangan melongo, respon, berikan respon kita kepada dia. Itu menghargai sehingga dia seneng. Lah sampai selesai kita nggak jawab, diem aja. Kalau ditanya kita baru jawab. Jangan sampai kita salah-salahi, dia tengah-tengah ngomong kita pedot. Akhirnya timpang tindih. Engko gak tutup, misalnya cerita itu gak tutup gara-gara dipedot. Lha iku gak enak. Sampe lek cerita tengah-tengah cerita dipedot karo wong. Mareng ngono lali, apa aku man cerita apa kan gak enak. Kok ganjel ngono. Lah seperti itu jangan diputus. Biarkan dia berbicara sampai selesai, baru kalau kita mau ngomong setelah selesainya. Dan juga ada beberapa adab-adab yang lain tidak disebutkan di sini. Seperti kalau diundang makan, diundang mangan, itu kok diundang mangan apa? Tahu tempe, gak apa-apa teko. Datang aja nggak masalah, menyenangkan. Kecuali miliarder tapi ngundang mangan tahu tempe yo ngece iki jenenge.
nggak punya, karena nggak punya dia menyediakan hanya seadanya tahu tempe, lu makan. Itu yang diajarkan oleh ulama terdahulu. Pernah kita diundang waktu di Tarim, diundang itu orangnya nggak punya, orang nggak punya, tapi dia senang dengan anak yatim. Ngundang kalau istilahnya itu hajar marawis, menyenangkan anak-anak yatim. Dia orang nggak punya loh, untuk makan sehari-hari ku pas-pasan, tapi dia senang menyenangkan anak yatim. Setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu ngundang-undang anak yatim untuk makan di rumahnya. Sampai ditawari mangan nih, hak kuat sama. Aku ndak arep, tapi karena dia itu tujuannya nyenangkan anak yatim, yo ngelak-ngelak ngono iku wis. Gak enak ya dianggap enak aja. Kenapa? Menyenangkan dia, kasihan. Karena dia ingin menyenangkan anak yatim, menyediakan makanan untuk kita, yes kita makan. Apa yang mereka sediakan. Nah itu adab yang diajarkan oleh para ulama. Secara global, intinya ketika kita memiliki pertemanan, ini secara umum untuk umat Islam, khususnya teman kita, kalau kita kepingin dia berbuat baik kepada kita, maka kita juga harus berbuat baik kepada dia. Kalau kita kepingin dia nggak berbuat buruk kepada kita, kita juga sama. Jangan berbuat buruk kepada dia. Karena hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kita berbuat sesuatu yang tidak senang untuk kita, kalau itu diarahkan kepada kita, kita nggak senang, kita berbuat kepada dia, maka itu adalah nifak. Maka celaka, kita akan mendapatkan kehancuran di dunia maupun di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Lah, kita sudah bahas adab kepada orang-orang yang majhulin, orang awam. Sudah. Dulu kita bahas adabnya ada 5, sudah kita bahas. Kemudian kita juga pertemanan, asdiko, teman dekat, atau orang yang kita anggap saudara padahal tidak ada hubungan saudara. Adabnya ada 12 sudah kita bahas. Tinggal bagian yang ketiga, insya Allah akan kita bahas di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu menjalankan adab, khususnya dalam pertemanan sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan pertemanan kita langgeng sampai hari kiamat, akan saling bantu kita di hari kiamat kelak hingga masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.